Fa ajru lahu mawjidat, dimanapun dia bersedekah. Tetapi makna dimanapun artinya di jalan yang diridhai oleh Allah. Seperti membangun masjid, membana masajid fid dunya, masajid banallahu taala masajid fil jannah. Ti berangkat tim bangun masjid di dunia, singoh bangun bagi urunyan, yaitu serupa dengan masjid di dunia, tetapi di sana disebut bait, yaitu rumah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, ngan sedekahnya fahala pertama datang nanti di alam kubur. Nyan tabila tatim sedekah. Man tasaddaqa bisadaqatin fa ajru lahu mawjidat, yaitu sedekah yang tak petebit buat dunia. Buat alam kubur nyan pun oleh. Nah, ini nyo yang tekanyan kata sedekahan tatim atau runjuk tacok itu nyo kata itu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, makmurkanlah rumah-rumahku yang ada di dunia. Guyuk makmur. Kan guyuk minta kemakmuran. Yang kejut bak kita nyoronyok tak kelewatan. Katabungan amali jutyo. Padahal dalam masjidnya, setiap masjid, bukan masjidnya, ada malaikat. Tidak luput daripada penghuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah, ala ukhbiratuka bifadli akhlaqi ahli dunya wal akhirah tasilu man kata'aka wa ta'ni man haramaka ila akhiri sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa ala dhalika nahus syakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, nikmat Allah senantiasa kita rasakan, dan ini adalah barometer, tolak ukur untuk selalu nikmat Allah itu kita syukuri. Karena dengan pandai kita mensyukuri nikmat Allah, dikatakan dalam satu hadis, wa alaika bisyukuri fa inna syukra fa inna ni'ami. Si barang kata pandai mensyukuri nikmat, sungguh Allah menambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi dalam juga ayat berkata, kalau kita kufur atas nikmat, ingkar dengan nikmat Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dengan sebab itu kita ini akan diazab oleh Allah. Maka pada kesempatan ini kita masih berada, getanya mentang berada bak bulan Jumadil Akhir. Berarti Maulid keput bak penghujung. Masih tersisa insyaAllah 5 hari lagi. Ahlinya kata lebih daripada bulan nyan
Katanya kata tamam bulan Rajab. Satu bulan kemuliaan juga. Bulan yang tidak ada tandingannya. Karena Allah bermulia bulan Rajab dengan sebab ada satu ibadah yang tidak boleh melalui malaikatnya. Yaitu Isra dan Mi'raj. Ini akan terjadi. Menyogetanya panjang umum akan tadiami bulan Rajab itu sebagai makna bulan yang penuh keagungan juga. Kemudian sidang jamaah yang berbahagia, sebulan kemudian kita memasuki bulan Sya'ban. Itu juga bulan penuh kemuliaan. Karena malam itu diangkat amal kita. Bulan Sya'ban itu adalah jurnal. Per tahun gebet li Allah amal-amal kita nyo. Maka sering kita dengar dalam doa. Ya Allah, jadikanlah ibadah kami ibadah yang makbulah. Wala taj'al ibadatana ibadatan mardudah. Jangan kau jadikan ibadah kami adalah ibadah yang ditolak. Maka oleh karena itu malam nisfu Sya'ban adalah penentuan diterima rapor kita oleh Allah. Sidang jamaahnya kabudin semakin tinggi. Artinya apa? Tinggi nilai fadilahnya. Teman malamnya karena kita nyokatan kebah bulan Maulid. Memasuki daripada bulan Rajab. Yang insya Allah sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Gepegah li Rasulullah. Ya Uqbah. Hai Uqbah. Ala ukhbiruka. Maukah engkau aku kabarkan bi afdalil akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Hai Uqbah nyo kuno pegah bakah. Maukah kamu aku beritahukan tentang akhlak yang paling mulia daripada ahli dunia wal akhirah, yaitu penduduk dunia dan akhirat? Pasti oleh Uqbah dikatakan na'am. Benar, baik ya Rasulullah. Tasilu man kata'aka. Yang pertama leboh amal yang paling utama. Akhlak yang paling utama leboh. Tasilu man kata'aka. Yang pertama kepegah li Rasulullah menjalinkan hubungan kepada orang yang memutuskannya. Jadi kita nyonyo biu rajut silaturahmi ngan urang yang kamu memutuskan tali silaturahmi kita urang meputuh-putuh. Nyan biu wabak kita nyo di Rasulullah, jalinkanlah hubungan dengan orang yang memutuskan dengan diri kamu. Memang nyam pekerjaan berat. Ya, itanyo kadang-kadang beile tanuk pegah ke urang lain, dalam keluarga juga bisa putus. Penyebabnya macam-macam. Ada yang paling santer, yang paling banyak adalah persoalan harta. Bak harta kita nyo, karena harta bisa putus silaturahmi. Antara adik dengan abang, antara anu dengan urungsi. Nyo sidang jamaah yang berbahagia bagi kamu-kamu yang manteng naurina, manteng kira mudah lah. Jika masih berpenghasilan, berikanlah apa yang mampu kau berikan untuk orang tuamu. Sebuah riwayat di masa Rasulullah, tidro anak muda setelah dia berumah tangga, tinggal bersama dengan istri di tempat yang lain. Rupanya saat beberapa bulan atau tahun kemudian, si ayah dari si suami ini jatuh keadaannya fakir. Maksudnya jatuh ekonominya. Gebedah ayahnya gejak baru moh anak yang ada menantu perempuan. Rupanya sampai di sana apa tujuan dari bapak ini adalah meminta kebutuhan. Menyoba cerah kitanya berilah. Karena orang Arab makan syair yaitu gandum ataupun tamar. Gecok gepuo
Setiap hari karena keadaan ekonomi sang bapak sedang tidak ada. Rupanya pulang suami si istri rada manyun katanya. Muru'op tabi-tabi. Sehingga si suami bertanya, ada apa denganmu? Kemudian ditanya, kamu pepek urina. Namanya urung ina. Bamu pepek pu pegah. Ya hadron gejak keno ini tu tinggal puo macam-macam. Berjalanlah beberapa minggu seperti itu. Sang pemuda ini menjumpai, sang si suami ini menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah berumah tangga. Keadaanku dengan istriku baik. Cuma satu kelemahannya. Apa? Dalam beberapa bulan ini orang tuaku sering ke rumah. Ada apa? Karena dia tidak punya kebutuhan, dia mengambil di rumahku. Nyoba kurang tanya gak cok beliin itu. Istriku kurang terima. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, kamu dan hartamu milik orang tua. Ditanyonyo, ngan harta artinya milik urung si itu. Ilun beklam dirolong kali-kali tiuro mentang beji tapi jobu dua bohmo atau urung si. Tiuro. Wati tiare leuro. Nyantau kira-kira le tiare leuro dulu. Menyotip dohro lehep doare. Berarti long kali-kali titon sama dengan katanya tapajuh bertirod 12 botak. Nekali berapa tahun kita hidup sama orang tua? Titon 12 botak, nah yang 20 tahun, 25 tahun mentang 3 saja unusi. Ini persoalan. Hanya beberapa bulan orang tua kita coba mengambil dengan demikian karena kebutuhan. Si istri kurang terima. Maka dengan sebab itu sidang jamaah yang berbahagia, inilah yang pertama sekali yang sering membuat kita putus hubungan. Maka ke dalam hadis, la tadkhulil jannah wa qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan. Makna memutuskan ini adalah putus silaturahmi. Nyan hantamong surga. Hanapun lake, nyan yang pegah Rasulullah. Hantamong surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nyan yang saboh. Ura akhirat hantamong surga. Di dunia nama salah loh. Han mati dengan husnul khatimah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nyai tengku doa Allahumma ftim ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada kehidupanku dengan jalan yang baik, dengan makna husnul khatimah. Hanapun melempon nyaputuh silaturahmi. Tidak akan masuk dalam husnul khatimah. Tamang su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang tidak baik. Yang di dunia kapan? Menjelang sakaratul maut. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang berbahagia, yang pertama, bahwasanya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang pertama hana tamang surga, yang kedua mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Yang kedua, gepegah li Rasulullah bahwasanya akhlak yang paling utama waqati'ul, yaitu memberikan. Apa yang kita berikan kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita. Kamu bi kurungnya hana pernah bi ke kita nyong tak boleh. Dan hangge tembi ada na hangge tembi. Kena tanya tamu tetangga ni, awate panen go nyan boh mamplam di samping rumah. Ujuk lele boh raga gitu blok. Haboh hangge tembi ni. Baik le tanah pegah tu. Kena hai sudah hidung hana tapunanyo pak taipot lewatnya je. Han tembi tanya pegah. Tapi Rasulullah menganjurkan, berikanlah kepada orang yang tidak mau memberikan untukmu.
Nyan pekerjaan daripada Rasulullah. Nyo akhlak yang utama. Yang pun adalah menjalin silaturahmi dengan orang yang memutuskan. Yang kedua adalah memberi kepada orang yang tidak mau memberi untuk kita. Nyan kenai anak puhirun. Yang kelege pegah yaitu waktu pun amman dalamaka, yang kelih berikan rasa kemaafan untuk walau untuk orang yang sekalipun dia pernah menzalimi kitanya. Guyu pemaah orang yang pernah menzalimi kitanya. Buat pekerjaan paling berat. Pemaah orang yang pernah menzalimi kita itu adalah pekerjaan paling berat. Maka ini seutama-utama daripada akhlak yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang pertama, orang rajut silaturahmi dengan orang yang memutuskan dengan kita. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak mau memberi untuk kita. Kadang itu akhlak Nabi, Rasulullah saat di Madinah selalu memberikan makan, menyuapi orang buta. Dan orang buta itu adalah Yahudi. Ada geput katra Yahudi dalam suapannya. Ditanya oleh Nabi, bagaimana pendapatmu wahai orang tua tentang Muhammad? Oh Muhammad yang menyatakan dirinya sebagai Rasul. Benar hai orang tua. Itulah manusia yang paling aku kutuk. Padahal yang bi Nabi Muhammad, yang bi makanan. Tapi menyo akhlak katanya insyaallah tengok dengan racun tikuh dalam makanannya. Tetapi Rasulullah tidak. Walaupun kita yang tiban pendapat dan uring yang paling kubenci atau hurung dunia yang keji. Ya, tetapi Rasulullah saban hari menjuapi orang tua buta tersebut. Walaupun dia orang Yahudi. Tapi akhlak Rasulullah nomor satu. Menjelang peperangan menghadapi tentara salib, diangkatlah Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Inilah yang termuda panglima perang di masa Rasulullah. 2 hari setelah dilantik Usama bin Zaid, wafat Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, maka semuanya nyong kejebek salah hantu pengertian. Rasulullah meninggal hari Senin. Dikebumikan hari Rabu. Pakan menang karena wafat Rasulullah semua tidak mau menjadi orang di depan. Terutama keluarga diserahkan kepada keluarga. Tidak, kami menyerahkan kepadamu wahai para sahabat. Rupanya setelah Rasulullah dimandikan, dikafankan, sholatnya tidak secara berimam. Ya, watenya hana berani urang jedang timum debu. Maka orang bergantian sampai hari Rabu malam Rasulullah dikebumikan. Demikiannya orangnya hanjir petrip, apakah hanatha tubuh utanya dengan tubuh Rasulullah dan tubuh Rasulullah tidak membusuk. Beile tapegah tubuh Rasulullah. Imam Nawawi Al-Bantani urang Banten, ulama Indonesia, wafat di tanah haram. Saat pemerintah Arab Saudi hendak membuka jalan tol, harus digrader jalan itu. Rupanya ada kuburan. Setelah digali masih utuh. Nyan Imam Nawawi. Cuman dun tingkat Imam Nawawi tahunan meninggal dikuburkan di tanah Arab tidak membusuk. Pulam jasad Rasulullah. Maka oleh karena itu sidang jamaah, ditanya menyona meninggal dalam keluarga, nah gepegah memang. Al-Jum'atu Sayyidul Ayam. Jumat penghulu segala hari. Kalau meninggal keluarga kita di hari Jumat ataupun malamnya, malam setelah hari Jumatnya. Maksudnya malam Jumat dan harinya. Nyan gepegah hana proses malaikat rumah. Lam kubu yang tanyang pun kan malaikat mungkarwan angkir. Tetapi malaikat rumah. Kenapa kalau hari Kamis menjelang hari Jumat
malam Jumat tidak ada pemeriksaan proses malaikat rumah karena sehabis sholat asar seluruh malaikat Allah bernaung di bawah aras. Nyawbena malaikat Allah bak malam Jumat di bawah aras. Ngapain mereka? Beristighfar untuk umat Muhammad. Jadi malaikat jelake ampun kepada kitanya umat Muhammad. Kitanya sebalik ji dengku malam Jumat naik pudek musik lah. Nyo hai tepke tanya. Sekira ji gebi hak nafsu bak malaikat lagi ke gebi ke Azazil, abih mu tu. Bertepat di malaikat. Tanya tak beristighfar pun jiji milagu dia. Ini persoalan. Yang kedua sedang jamaah, maka dipegah dalam Quran, jangan kamu katakan mati bagi orang-orang yang diangkat oleh Allah dengan rahmatnya. Urang hana dikira mati walaupun kahana lidunya. Maka pada 2016 terjadi banjir di kota Madinah. Watenyan tergusur akibat erosi terjadi pergeseran tanah sehingga kuburan Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah watenyan terkikis tanahnya deh jasad masih utuh seperti perang Uhud karena Sayyidina Hamzah watenyan terbunuh dibelah dadanya dimakan jantungnya oleh Hindun. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia. Bak 2016 terkikis tanah itu. Nampaklah jasad Sayyidina Hamzah seperti barusan saja di medan perang. Mantang darah mengalir. Nyan urung-urung. Maka dipegah dalam hadis. Man mata murabitan fi sabilillah. Arba'u tajri ujurahum ba'dal mauti. Orang yang paling banyak pahala setelah mati adalah orang mati syahid. Menan orang mati syahid wate kahana le dunia bepegah orang yang paling raya pahala nanti di alam kubur. Yang kedua, man allamal ilmi fa ajru bi ilmiha. Yang kedua, orang yang paling raya pahala mati tinggal adalah orang-orang yang na ilmu. Yang ada ilmu lalu mengajari orang lain. Apakah guru? Kalau bahasa Arab ustaz. Jadi nyan letak pahala wateka mati tinggal. Ujurahum ba'dal mauti. Tapi kamati baru temu pahalanya. Yang kelih kepegah man tasaddaqa bisadaqatin yaitu orang yang selalu bersedekah. Fa ajru lahu mawjidat dimanapun dia bersedekah. Tetapi makna dimanapun artinya di jalan yang diridhai oleh Allah. Seperti membangun masjid, membana masajid fid dunya, masajid banallahu taala masajid fil jannah. Ti berangkat tim bangun masjid di dunia, singoh bangun bagi urunyan. Yaitu serupa dengan masjid di dunia, tetapi di sana disebut bait, yaitu rumah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, ngan sedekahnya fahala pertama datang nanti di alam kubur. Nyan tabila tatim metode sedekah. Man tasaddaqa bisadaqatin fa ajru lahu mawjidat. Yaitu sedekah yang tak tebit wate dunia. Wate kalam kubu nyan pun oleh. Nah, ini. Nyo yang he tekenyan kata sedekah hantar tim atau runjuk tacok itu. Nyo kata he itu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, makmurkanlah rumah-rumahku yang ada di dunia. Guyuk makmur. Kan guyuk minta kemakmuran ini. Yang kejut bak kita nyorongnya tak kelewatan. Katabungan amali jutyo. Padahal dalam masjidnya, setiap masjid, bukan masjidnya, ada malaikat. Tidak luput daripada penghuninya adalah malaikat. Yang kedua, dalam masjid tetap najin Islam.
Jadi malaikat sudah jelas. Artinya tidak ke kiri. Tapi jin yang Islam lagi kita nyoti. Nah yang taat, nah yang tak ngerti. Nah, ini kalau jin. Jin Islam di dalam masjid. Ada yang taat, ada yang tidak. Lagi kita nyoti. Maka oleh karenanya sidang jamaah menyolam mutijid na malaikat. Tajid ticok tabungan amal. Maka gepegah wal tamzur nafsun ma qaddamat lihat. Hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri. Apa saja yang telah kamu perbuat. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka oleh karenanya nurun syi'don mandum. Siapapun ini hari menyotane pegah tabungan amal ijit cok. Nyolong pegah tabah riwayat di masa Nabiullah Isa alaihi salam. Watebak tabah uro Nabiullah Isa alaihi salam berkunjung ke tempat kampung kebesaran beliau, di mana beliau dibesarkan, yaitu Nazaret. Mengajak seorang sahabat. Dalam perjalanan sahabat bertanya, "Ya Nabiullah, pakai makmutan nangronyo. Urang ji sopan santun, ramah tamah, boh kaya beile bak cabeng bak itu bit." Ini kata sahabat Nabiullah Isa alaihissalam. Jak laju. Kenapa kamu diam ya Nabiullah? Rupa ji bak jak truklah bak sabuh tempat. Yaitu tempat ibadah. Maka di masa Nabi Adam sudah sholat, di masa Nabi Isa apalagi. Apa yang kamu tanya? Itulah ya Nabiullah yang aku tanyakan di perjalanan. Boh kaya ubean bak cabung bak itu biat nanggrong makmu uyung topan ramah tamah. Apa penyebabnya? Betunyok oleh Nabiullah Isa. Lihatlah. Bak iya betunyok. Itanya oleh sahabat, apa hubungannya kemakmuran negeri ini, keramah tamahan warga negeri ini dengan bak air itu? Apa kata Nabiullah? Karena air itu bergerak, bergoyang dengan sebab orang berwudu. Artinya orang menyucikan diri untuk menghadap kepada Allah. Oh demikian. Jadi bak ianya tabe goyang karena urung suci dulu. Rupanya tahun depan datang Nabi Isa dengan sahabat kembali ke Nazaret. Rupanya mencubit diri sang sahabat. Ya Nabiullah, ini aku persaksikan di hadapanmu. Aku mencubit diriku sendiri. Terasa sakit. Berarti aku tidak mimpi. Nyolong hanaku melumpau. Pakan ton yang kali tajak makmum tat. Urang topan ramah tamah. Nyo kata balik ji. Urang kabeh maksiat boh kayetan taputan. Apa penyebabnya? Ditunjuk lagi. Bak iya bunuh. Ya Nabiullah, gad nanggro nutunyok bak iya nyampruk nanggro pinutunyok bak iya. Apa landasannya? Sahabatku, ketahuilah olehmu. Yofon kutunyok urangnya. Karena ianya bergoyang karena orang bersuci untuk menghadap beribadah kepada Allah. Nyo maksiat gara-gara urang hana pernah ibadat kepada Allah, tidak pernah beribadah, ia arah drawa itagai bakulah itu. Tak untuk maksiat urang tabuh nanggro, maka tidak luput dari bahasa kiasan. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Tidak urang pubut maksiat ya arah drawa, ancur yang tabuh gempung. Teman mungkin bila kita nyodok baik urang na bayang ya arah doa kah na bayang nyang tawar. Taru lepungkan. Tapi yang dan pegang nyamban hakikat bahasa. Gara-gara tidak urung tidak beribadah kepada Allah. Dengan sebab itulah kehancuran urang sabuh nanggro. Menan sidang jamaah yang berbahagia, ia sembahyang besar sekali nilainya. Air wudu besar sekali fadilahnya. Sehingga sahabat bertanya. Ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah. Kaifa ummatika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Mana contoh umatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Faqala Rasulullah. Pegah li Rasulullah.
Inna ummati ja'a yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu. Tanda umat dong pegah Rasulullah. Tingah uro kiamat dia akan datang dengan cahaya air wudu. Yang kejut ketanya mandum yang kering kenangan air wudu. Hana payah ya pegah dong tengku pulen di payah putih. Hana payah pegah. Pasti umat Muhammad kalau sudah bercahaya. Di mana anggota yang tersentuh dengan kewajiban rukun wudu, truk baun punyung yang sunat bercahaya. Yang pegah Rasulullah ghurran bi asaril wudu, bercahaya dengan berkat air wudu. Maka oleh karena yang sidang jamaah yang berbahagia, ditanya disunatkan lom. Tadi atau sembayang dia sembayang Isya, mutu tekedi kamu hadas sebelum ta'i dia tung itu sembayang. Ahli nyantung itu bayang getanya maah cakap bercampur dengan istri ataupun bersentuh dengan istri hana bati itu bayang. Kalau mati kita dalam keadaan berudu bekalahan tu kan ban mutepeh ngaurinang tengah bengah hana payatung itu bayang tu bokan. Nah, artinya kalau mati kita pun dengan sebab bersenggama dan segalanya, tahu-tahu dia meninggal itu. Nyan mati dalam keadaan berair wudu. Nah ini. Balik tatu itu mayang katepeh ngaurinang atau tatuah urinang dan uring inang pi setiap engkau mencium tangan suamimu wate uro-uronya. Teleko tenggune ja ada syacum itu juga sama seperti engkau mencium hajar aswad. Nyamban fadilah urinang. Urinang totat mensurugal. Urinang put perkara sagai. Hana payah nyoji. Tamang dalam surga toh yang galak aja pilih. Al-mar'atu salat khamsaha. Uring inang yang nak sembayang limang bohwate. Oh hana sembayang tu nak tempu. Hana pupu. Yang penting nak sembayang wajib fardu. Wasamat syahraha. Ada puasa Ramadan. Hana puasa sunat. Hana pupu. Yang penting puasa sembayang wajib. Puasa wajib yaitu Ramadan. Wahafadat farjaha. Tutup auratnya. Na batas aurat urinang. Lagi dalam kejadian sembayang. Tapi menyoba aja kahana dengku. Menyoba sembayang teruk bak kau kaki na. Tapi menyokai luar hanale kau kaki. Malah betih-betih na lempak luar. Yang kadah aurat. Yang wahafazat farjaha. Menutup aurat. Alinya yang keput wa ta'atat zaujaha. Taat kepada suami. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seumurku ini sudah pantas menjadi seorang istri bagi seorang laki-laki. Kira-kira kalau aku jadi seorang istri bagi seorang laki-laki, sampai di mana pengabdianku? Pun dijawab Rasulullah, engkau jilat darah di luka suamimu. Ini bahasa Rasulullah, engkau jilat darah di luka suamimu, belum seberapa pengabdianmu untuk suami. Nyam itu contoh tamsilan di bila Rasulullah. Tapi baik nanti rencana tanya uragam. Bangga pegah jilat darah di luka belum seberapa pengabdian. Tinggal ni aku cium ke cemekam mbak urinang kan. Nah, ini kita kasih tahu jelas-jelas itu. Itu artinya beratnya pengabdian seorang istri. Maka dengan sebab itu bahasa seorang istri, bahasa seorang suami dalam rumah tangga, karena kita nyata pegah ke akhlak yang paling utama. Jeh berat benar. Berhubungi orang yang memutuskan silaturahmi berat. Memberikan kepada orang yang tidak pernah mau memberi itu kita berat. Ulum yang kelih adalah memaafkan orang yang pernah mendalimi kita. Itu juga berat. Ini yang ringan saja belum mampu kita lakukan. Contoh bahasa. Akhlak Nabi itu bahasa punukun Rasulullah. Al-kalimatut taibah sadaqatun. Tutur katamu yang baik itu adalah sedekahmu. Yang kedua Nabi walaupun dikurung rumah setelah wafat Khadijah hidup dengan 9 istri tidak pernah Rasulullah kasar. Hana pernah gatal.
Ya. Sampai pernah satu hari Rasulullah memuji tentang Umar bin Khattab di hadapan anaknya, didengar oleh Aisyah. Pui ke Aisyah, menyodinnan pahala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ayah lon tibang. Abu Bakar maksudnya. Apa kata Rasulullah? Kalau Abu Bakar lebih dari itu, menyenangkan hati istri yang mendengarkan. Itanya mau kedina dua drorina itanya nyon pegahayat tinyan lagi nya yah dong kebat yah kah puwa yang amban jawaban deh. Red semangat dulu tatanya. Inilah sidang jamaah, maka Rasulullah itu al kalimatut thayyibah sadaqatun, tutur katamu yang baik itu adalah sedekahmu. Maka oleh karena itu mengambil akhlak dan keteladanan Rasulullah truk bahasa dulu. Kemudian saboh tu jadikanlah dirimu bisa menjadi senyum bagi orang lain. Ilun ingat tak lagu Ebit dia ada. Puikun berusahalah agar dia tersenyum. Ilun fikir mutra mak tu kapukem Tuhan. Rupanya setelah saya teliti Rasulullah yang menyatakan salah satu pahala katanya tamengan dengan orang malin menyenangkan mampu memberikan senyumnya kepadanya. Tapi senyum orang malin, ulama itu, yang kamu pahala ini. Salah satu kepegah An-Nu'man ataupun Nu'aiman, nyan yoh golong tong Rasulullah pemabuk kelas berat. Nu'aiman, wateka tong Rasulullah tidak pernah hilang sifat lucunya. Nyan Nu'aiman. Sampai pernah sabah rotro jame jakbar Rasulullah dengan unta yang paling bagus. Hai urung jakbar kepala nanggro, pasti ada katanya jakbar presiden. Nyojino pumoto lah. Nah, yang mahai-mahai lah. Gedren jame jak bertamu ke Rasulullah. Rupanya truk Nu'aiman. Jika lihat sahabat yang lain. Nu'aiman! Kenderaan bagus. Hai unta paling god. Ke Nu'aiman, tau-tau deman tem pajuh. Hai kamu nyoka katiam pajo. Gecok untanya lenu aiman dia putih dia kembali hidup. Dia kembali ke peluang. Ban kita biat jamai Rasulullah kahanale kenderaan unta buno. Gebedah Rasulullah gejak bak kerumunan daripada sahabat yang lain. Siapa punya pekerjaan? Nu'aiman ya Rasulullah. Tenyum Rasulullah. Gecok unta Rasulullah gejuk ke jamai. Pekerjaan Nu'aiman walaupun laginya membuat senyum Rasulullah. Pernah waktu maksudnya dalam keadaan yang tanah pegah tempat lain. Rasulullah menanam jenazahnya Nu'aiman. Waktu Nu'aiman kan dikuburkan. Geken bak sahabat yang lain. Kalian tinggalkan aku. Biar aku di sini di tempat kuburnya Nu'aiman. Rupa di gua sahabat lain. Tinggal Nabi nampak kubur Nu'aiman. Lalu Rasulullah menyaksikan. Geneu tiba Nu'aiman ke malaikat. Rupanya truk tu mungkar wa nakir. Ditanya, "Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi," kata Nu'aiman. "Wa man nabiyuka? Siapa nabimu?" Pura-pura hana dengarlah. Ditanya yang kedua, "Wa man nabiyuka? Siapa nabimu?" Hana pura-pura hana dengar. Yang kedua bengeh malaikat. Waman nabiyuka gepegat jaro Nu'aiman bak babah go. Urang ji mentang dia tihipat bek karu. Berarti Rasulullah senyum dungkawa beut ke Nu'aiman mentang dia kepekem Nabi. Ini orang yang seperti ini juga berpahala. Jadi kita nyom bejut tapi senyum para ulama adalah bahagialah kita. Yang kejut Sayyidina Ali geun Nu'aiman tabe je ipukem Nabi. Igak nyampi genek tes. Genek pekem Rasulullah. Satu hari Rasulullah bersama sahabat dihidangkan 10 biji kurma di dalam piring. Mandung tirodom tipenuh. Rupanya Sayyidina Ali gecok atas Rasulullah piring Rasulullah gepajuh kurmanya mantipenuh. Anu ji gekebah lang pingan Rasulullah. Sehingga awate pajuh gekeun le Sayyidina Ali. Hai sahabat-sahabat yang lainnya, lonu uronyo baginda Rasul lapar sangat. Neu anu mentang
katip dahulu 6 piring. Tapi Rasulullah cerdas, maka fatanah. Cerdik Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sahabat, sebenarnya yang lapar sangat bukan aku. Siapa juga? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena lapar sangat dia. Abih mendipajuh anu-anu hanai kebah. Berarti anu-anu ipajuh. Jadi ini persoalan yang ingin kita sampaikan. Rasulullah itu cerdik. Maka siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Siddiq benar, amanah menyampaikan, tabligh juga menyampaikan, amanah kepercayaan, dan fatanah kecerdikan. Rasulullah tidak pernah kalah dalam berargumen. Rasulullah tidak pernah kalah apabila dalam pertanyaan sesulit apapun. Maka oleh karena itu sidang jamaah, dengan subuh ini kita mengambil kesimpulan akhlak yang paling utama adalah seperti saya katakan tadi. Yang pertama adalah merajut silaturahmi, menghubungi orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kitanya. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Walaupun haibi, tanya juk uji. Yang kedua adalah memberi maaf kepada orang yang pernah menzalimi kita. Pekerjaan yang paling berat di antara itu. Inilah keutamaan daripada akhlak. Ini contoh yang disampaikan oleh baginda Rasul, hendaknya dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang semoga ini menjadi amal bagi kita untuk kembali ke hadiratnya, yaitu dengan harapan tidak lain adalah semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jika ada kesempatan yang lain nanti pada tasbih yang akan datang, kita coba menyampaikan ada 7 perihal manusia yang menjadikan target daripada orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.